Nah, pada proses untuk managing vendor ini ada 3 tahapan yang akan dilakukan. Yang pertama adalah selecting vendor, yang kedua adalah developing contract, dan yang ketiga adalah handling vendor in implementation and operation stage. Nah, pertama kita masuk kepada tahapan pertama yaitu selecting vendor, di mana di sini kita akan membahas mengenai request for proposal, akan melihat karakteristik vendor yang harus dihindari, asesmen vendor, dan penilaian risiko. Nah, yang pertama kita masuk kepada RFP atau Request for Proposal. Nah, pelaksanaan RFP itu tidak boleh terlalu lama karena kondisi pasar itu dapat berubah. Dan survei KPMG itu menyebutkan bahwa 50% responden perlu waktu 6 bulan untuk mempersiapkan RFP dan 30% itu perlu lebih dari 9 bulan untuk menyiapkannya. Nah, di sini yang harus ada pada RFP itu yang pertama adalah ruang lingkup, yang kedua adalah SDM, perangkat, data, dan sumber daya lain yang dibutuhkan. Kemudian adalah dasar pembiayaan, ada service level, ada metode pembiayaan yang diinginkan, ada kebutuhan eksklusif lainnya, dan hukum dan pengelolaan relationship. Nah, berikutnya itu adalah kita akan menghindari 3 macam karakteristik vendor. Yang pertama itu adalah vendor dengan bertipe substitution, di mana ini vendor mengembangkan kemampuan kompetensinya dan menggantikan kedudukan organisasi. Yang kedua adalah tipe vendor disruption, di mana vendor ini memiliki pengaruh langsung pada kualitas atau reputasi suatu organisasi. Dan yang ketiga adalah vendor bertipe distinctiveness, yaitu di mana organisasi nanti akan menjadi bergantung kepada vendor, akibatnya vendor menjadi sumber distinctiveness bagi organisasi. Nah, di sini untuk melakukan asesmen terhadap vendor, yang perlu pertama kali dilakukan adalah terhadap kapabilitas dan kredibilitas. Di mana yang harus dilihat pertama kali adalah mengenai kompetensi yang ditawarkan. Nah, ini terkait dengan staf yang dimiliki, teknologi yang digunakan, pengalaman, dan sertifikasi yang dimiliki. Bagian kedua yang harus diperhatikan adalah track record, di mana ini mengacu kepada prestasi, nilai bisnis yang diciptakan, misalnya penghematan, dan komitmen lanjutan yang ditawarkan. Nah, penilaian ketiga didasarkan kepada kualitas solusi yang ditawarkan. Ini meliputi sesuai kebutuhan apa tidak, lalu ada manajemen risiko, dan benchmark performansi atau tidak. Nah, berikutnya berdasarkan kategori comply and regulasi, di mana di sini apakah vendor itu mematuhi peraturan dan ketentuan yang ada dan telah disepakati. Dan berikutnya adalah terkait dengan hubungan yang dinamis. Di sini kita akan melihat terkait dengan kesesuaian visi, misi, dan budaya. Dan yang terakhir adalah kemampuan vendor secara umum, di mana ini terkait dengan kemampuan finansial dan sumber daya, sistem manajemen, dan cakupan and range layanan yang diberikan. Nah, lalu untuk berikutnya harus dinilai berdasarkan penilaian risiko atau risk exposure, di mana itu ada menggunakan metode kuantitatif, ada menggunakan elemen risiko yang diambil berdasarkan respon dan dari request for proposal, atau ketiga menggunakan dasar negosiasi buyer and vendor. Nah, di sini yang pertama kita harus mengetahui dulu apa inputnya, di mana di sini berisi pertanyaan, partisipan, dan informasi. Nah, untuk pertanyaan itu adalah risk exposure dari probabilitas dan estimasi loss. Partisipan itu terkait dengan senior manager dan manager, dan informasi berisi ranking sheet dokumentasi proyek. Lalu untuk bagian proses, itu berisi pengukuran dari interaksi terstruktur, di mana itu berisi partisipan yang dijadikan grup dan hasilnya di-ranking ulang mengikuti feedback dan hasil respon vendor. Lalu bagian akhir itu akan berupa sebuah output, di mana itu akan menjadi sebuah integrasi pendapat individual, di mana itu akan berisi hasil yang disatukan setelah adanya persetujuan umum, dan hasil dibandingkan dengan menggunakan RDS atau Risk Dimension Signature untuk konsistensi. Nah, lalu apakah dimaksud dengan risk exposure? Risk exposure itu adalah beban risiko atau nilai kerugian yang muncul dari suatu aktivitas yang dilakukan.
Cara pengukurannya adalah dengan RE itu sama dengan PR dalam kurung OU, di mana itu adalah probabilitas terjadinya risiko dikali dengan LOU atau kerugian akibat terjadinya risiko. Ini kita ambil dari Managing the Risk of IT Outsourcing dari Yanto tahun 2005.